Halo Kak. Iya, masuk. Ini Kak. Iya, nyaman kan dulu duduknya. Sudah? Sudah? Oke, ini dengan Mbak Caula ya? Iya, betul Kak. Mbak Caula gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini habis dari mana Mbak? Dari rumah Kak. Oh, habis dari rumah. Perjalanan ke sini tadi gimana? Lancar apa? Gimana? Lancar sih, cuma agak kepanasan. Soalnya kan cuacanya kayak Oh gini. iya, akhir-akhir ini cuacanya lagi panas banget Iya, ya Mbak ya. banget. Oke. Mbak Caula ini setahu saya lagi kuliah ya? Iya, Lagi kuliah semester 5 di jurusan apa Mbak Caula? BK. Oh, di jurusan BK. Iya. Oke. Kegiatannya Mbak Caula apa nih sehari-hari selain kuliah? Kebetulan saya nggak kerja Kak, jadi ya cuma kuliah aja. Tapi saya ikut UKM juga. Oh, ikut UKM juga. Kalau boleh tahu ikut UKM apa Mbak? UKKI. Oh, ikut UKKI. Iya. Di UKKI ini jadi apa Mbak Caula? Jadi koor Departemen Minat dan Bakat. Oh, Departemen Minat dan Bakat. Departemen Minat dan Bakat sendiri tuh kayak gimana Mbak? Kayak nyari kader-kader yang punya bakat gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kan di UKM itu kan banyak sekali kan kegiatan, Iya. kayak penjari, Iya. terus hiroa itu. Nah, untuk mencari kader-kader itu dari Minat dan Bakat. Oh, berarti kayak mengembangkan minat dan bakatnya Iya. mahasiswa gitu ya? Iya. Oke, baik, saya di sini berterima kasih karena Mbak Caula sudah menyempatkan hadir buat datang ke sini di sela-sela kesibukannya Mbak Caula, di sela-sela kegiatannya Mbak Caula. Di sini saya hanya sebagai fasilitatornya Mbak Caula. Nanti masalah itu selesai atau enggaknya dari Mbak Caula sendiri. Nah, dengan kehadirannya dan kedatangannya Mbak Caula ke sini, ada yang mau disampaikan atau cuma pengen main aja? Ada yang ingin saya ceritakan sih Kak. Oh, boleh. Sebelum Mbak Caula menceritakan, di sini saya hanya ada waktu 15 sampai 30 menit ke depan. Apakah Mbak Caula bersedia atau mau dijadwalkan ulang? Kayaknya cukup Kak. Cukup ya? Iya. Oke. Sekarang Mbak Caula bisa menyampaikan apa yang mau diceritakan sama Mbak Caula. Jadi gini Kak, saya tuh kan sudah menempuh 5 semester ini. Iya. Tapi saya itu selalu kalau misalnya mau presentasi atau dosennya itu kayak memberi kesempatan, ayo siapa yang mau bertanya gitu, saya tuh kayak selalu takut gitu loh Kak. Selalu takut, kalau waktu presentasi juga gugup, terus kemudian saya tuh deg-degan gitu, nervous gitu. Sampai keringat dingin. Oke. Berarti kalau waktunya presentasi Mbak Caula tuh merasa kayak deg-degan, takut gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, perasaan itu tuh muncul di setiap Mbak Caula mau presentasi di setiap mata kuliah atau hanya mata kuliah tertentu aja? Semua mata kuliah kan pasti ada presentasinya ya Kak. Iya. Yaitu pas waktu saya presentasi ya. Oh, berarti di semua mata kuliah, Iya. apalagi waktu presentasi Iya. gitu ya? Oke. Berarti waktu setiap kuliah itu selalu presentasi atau gimana Mbak? Enggak, ya cuma pas waktu misalnya kalau satu mata kuliah ya itu tuh ada beberapa pertemuan. Nah, saya itu satu kali presentasi gitu aja. Oh, oke. Itu presentasinya individu apa kelompok? Kelompok sih Kak, tapi saya itu tetap kayak takut gitu loh meskipun kelompok. Takut sama rasa cemasnya Mbak Caula, deg-degan, itu dampak apa yang dimunculkan sama Mbak Caula? Mungkin itu Kak, pas waktu saya presentasi tuh ngomongnya belibet,
terus saya tuh nggak berani lihat wajahnya teman-teman gitu loh, jadi kayak nunduk gitu. Oh, berarti Mbak Caula ini ngomongnya jadi belibet gitu ya waktu jelasin materi di depan Iya. gitu. Mungkin gara-gara takut salah ngomong Iya, gitu ya takut Mbak ya. salah. Oke, dari semester 1 sampai sekarang semester 5 nih, itu munculnya tuh lebih gimana ya, lebih deg-degan banget apa malah kayak berkurang gitu? Kalau menurut saya sih mungkin karena terbiasanya itu Kak ya mungkin nggak separah dulu. Kalau waktu semester 1, 2, 3 itu masih parah banget takutnya. Oke, berarti dari terpaksa tadi, dari udah keseringan jadinya Iya. terbiasa ya Iya. gitu. Oke. Kalau dari teman-teman kuliahnya Mbak Caula nih, tahu nggak kalau Mbak Caula itu ngerasa kayak gitu? Tahu Kak, tahu kayaknya. Oke. Kalau teman dekat saya loh ya, Iya. itu tahu. Terus mereka gimana Mbak responnya? Ya mereka itu ya pasti ada lah Kak yang iseng kayak gitu Kak. Misalnya pas waktu saya presentasi malah di ecek-ecek gitu sampai saya itu nggak fokus gitu ya. Itu pasti ada. Tapi kalau teman dekat saya itu biasanya kayak ngasih support. Iso. Berarti dari temen Mbak Caula ini, kalau temen deket itu ada beberapa yang malah kayak ngejek gitu ya. Terus tapi ada beberapa juga yang ngasih support. Iya. Nah kalau dari keluarga nih, dari keluarga itu tahu nggak? Tahu Kak, kalau saya tuh mesti kayak mau presentasi ya gitu, saya tuh mesti bilang ke ibu saya minta doa lah kayak gitu biar lancar gitu. Nah terus kalau habis presentasi saya mesti ditanyain gimana tadi presentasinya, terus saya bilang ya saya tuh deg-degan apa kayak saya ceritakan lah gimana saya presentasi. Kadang saya itu dimarahi Kak, ya tapi dimarahinnya itu bukan yang marah banget enggak, cuman kayak gimana sih kamu itu harus diajari gini-gini kok. Oh berarti dari keluarga itu ya nyemangatin ya, Tapi tapi tetap ada support akhir-akhirnya. Meskipun awal-awalnya dimarahin. dimarahin. Oke. Apa nih yang pengen dari dampaknya Mbak Caula ngerasa cemas, deg-degan, takut itu tadi kan Mbak Caula kan ini ya ngerasa kayak dampaknya tuh ngejelasin materinya tuh belibet, ngomong di depan temen-temen tuh belibet kan. Nah itu apa yang pengen diubah sama Mbak Caula? Mungkin itu Kak, saya itu apa ya kayak lebih percaya diri ya, kayak saya berani natap teman-teman gitu kan. Dari saya bisa natap teman-teman itu kan saya ada kepercayaan diri. Iya. Jadi sehingga saya itu bisa mengatur omongan lah. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti dari kendala yang Mbak Caula ini tuh Mbak Caula itu ngerasa ini ya, kalau lagi presentasi, mau maju presentasi itu tuh ngerasa deg-degan, cemas, gugup, takut gitu ya. Nah terus perasaan ini tuh munculnya tuh di setiap mata kuliah. Pokoknya waktu Mbak Caula presentasi itu Iya. tadi ya. Nah, terus dari semester 1 sampai ke semester 5 ini Mbak Caula itu juga ngerasanya tuh malah berkurang ya, karena udah terbiasa itu Iya, tadi ya. iya. Oke. Dan dampak yang timbul dari rasa itu tadi, Mbak Caula tuh ngerasa ngomongnya tuh belibet waktu ngejelasin materi di depan kelas gitu. Dan yang mau dirubah sama Mbak Caula itu lebih ngerasa percaya diri dan bisa waktu ngejelasin itu natap ke temen-temennya gitu ya, biar karena kalau natap temen-temen tuh pasti kayak ngerasa tuh kayak
ngomongnya tuh nggak belibet Iya. gitu waktu ngejelasin materi, dan nggak takut salah ngomong waktu ngejelasin materinya gitu. Oke. Dari permasalahan ini saya ada teknik, yaitu teknik relaksasi. Nah, Mbak Caula sebelumnya udah tahu apa Mbak nih? Pernah dengar sih Kak, cuman saya nggak tahu caranya gimana. Oke, teknik relaksasi sendiri itu ini Mbak, kayak biar kita tuh lebih rileks, lebih tenang di situasi atau keadaan yang bikin kita itu ngerasa kayak deg-degan, cemas, dan ngerasa kayak takut gitu. Ya, nah relaksasi sendiri yang mau kita pakai di sesi konseling ini itu ada 2 teknik relaksasi. Yang pertama ada relaksasi pernafasan sama relaksasi otot. Nah, kalau relaksasi pernafasan sendiri itu kayak ini, tarik nafas, terus Mbak Caula menghembuskan secara perlahan. Nah, itu tuh bisa mengurangi rasa deg-degannya Mbak Caula, rasa takutnya Mbak Caula itu tadi. Jadi ngomongnya juga nggak bakal belibet gitu, karena kan lebih rileks, lebih nyantai gitu. Nah, kalau relaksasi otot sendiri itu tuh kayak ini, Mbak Caula kan ngerasa tegang ya, ngerasa tegang, ngerasa gugup gitu kan. Nah, itu tuh biar Mbak Caula itu lebih tenang, lebih bisa gimana ya, lebih bisa rileks gitu waktu maju ke depan, lebih bisa percaya diri gitu. Oke, pertama kita relaksasi pernafasan dulu ya Mbak Caula ya. Oke. Saya contohkan dulu nih. Iya. Nah, relaksasi pernafasan tuh kayak tarik nafas dulu, terus tahan, lalu langsung dibuang secara perlahan. Nah, itu diulangi selama 3 kali. Oh iya. Oke, sekarang bisa kita latihan bareng ya. Iya. Oke, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Nah, gimana perasaannya Mbak Caula? Itu sih nggak, lebih kayak apa ya, yang awalnya ngempet itu jadi plong gitu kan. Oke. Terus ini ada relaksasi otot. Nah, relaksasi otot itu contohnya gini. Kayak kita tuh menggenggam gini kan, mengepalkan kedua tangan. Nah, itu dikepalkan secara kuat-kuat. Nah, nanti dilepaskan secara perlahan. Boleh dicoba? Boleh Kak. Oke. Genggam secara kuat-kuat, dikepalkan secara kuat-kuat, lalu dilepaskan secara perlahan. Lagi, dikepalkan kuat-kuat, lalu dilepaskan secara perlahan. Lagi, dikepalkan kuat-kuat, dilepaskan secara perlahan. Nah, gimana nih? Ngerasa ada perubahan atau enggak? Iya sih Kak, ada. Jadi lebih apa ya, relax gitu aja. Kan kalau waktunya presentasi kan Mbak Caula kan ngerasa kayak gugup itu tadi ya. Nah, itu berarti kan bisa ngubah Mbak Caula ini jadi lebih rileks. Nah, berarti bisa dicoba waktu Mbak Caula mau presentasi, biar Mbak Caula lebih ngerasa tenang, ngerasa rileks gitu. Nah, dari relaksasi pernafasan sama relaksasi otot ini bisa dilakukan secara bersamaan Mbak. Jadi waktu Mbak Caula tarik nafas, itu Mbak Caula Sambil ya menggenggam tangan secara kuat-kuat. Nanti waktu mengembuskan nafas, Mbak Caula bisa melepaskan kepalan tangannya secara perlahan gitu. Nanti bisa lebih rileks lagi gitu Mbak Caula. Apa Mbak Caula bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, dari relaksasi ini, dari teknik relaksasi ini, saya akan memberi tugas rumah buat Mbak Caula. Nah, apakah Mbak Caula bisa nih?
Bisa Kak, bisa. Bisa ya. Ya. Tugasnya itu kayak mencatat Mbak Caula ini kapan sih Mbak Caula ini ngerasa, misal hari Senin depan Mbak Caula itu waktu presentasi, nah Mbak Caula tuh ngerasa deg-degan nih, lalu Mbak Caula bisa melakukan teknik relaksasi ini, nanti dicatat gitu. Terus perubahan apa yang didapat sama Mbak Caula setelah melakukan teknik ini gitu, oke? Iya Kak. Nah nanti catatan itu dibawa ke sesi konseling berikutnya Oh iya. gitu. Nah sesi konseling berikutnya ini Mbak Caula mau dijadwalkan ulang di hari dan waktu yang sama atau gimana? Itu aja Kak, besok saya 1 hari sebelumnya saya konfirmasi ke Kakak. Oh iya boleh, nanti saya chat lagi ya Mbak Iya. Caula buat Mbak Caula konfirmasi. Iya. Oke, kalau begitu nanti catatannya bisa dibawa ya Mbak Caula waktu sesi konseling berikutnya. Oke. Baik Kak, makasih ya Kak Iya, sudah mau sama-sama. membantu saya Iya, dengerin cerita sama-sama. saya. Iya. Saya mau pamit pulang dulu. Oh iya boleh. Hati-hati ya Mbak. Makasih ya Kak. Iya.